Namun langkahnya melambat seiring dengan netranya yang melihat Anggi berjinjit di depan meja resepsionis. Tante Sisil turun pangkat ya? Kenapa sekarang ada di sini? Bukannya udah jadi asisten CEO? Sisil tidak menjawab. Rahangnya mengetat tak kala dia membuat gigi atas dan bawahnya meradu. Dia menatap tajam gadis itu, namun ketika dia melihat Rehan ada di belakang Anggi, dia langsung menunduk, tidak berani menatap gadis itu lagi. Ih, tante nggak asik. Anggi, pergi dulu tante. Jangan lupa bawa payung kalau pulang. Hari ini sepertinya akan turun hujan. Anggi berbalik, dia langsung tersenyum melihat suaminya yang berdiri di belakangnya. Ayo pulang om. Anggi merangkul lengan Rehan dan menuntun pria itu untuk segera keluar dari perusahaan. Kamu ngapain ngobrol sama Sisil? Kurang kerjaan banget. Anggi mengerutkan keningnya. Dia yang kini sudah duduk di samping Rehan menatap pria itu kelekat. Om, Anggi kan cuma ngobrol aja, nggak ngobrol sih, soalnya cuma Anggi yang bicara. Mungkin Tante Sisil pagi sariawan, tapi kenapa Om sepertinya terlihat sangat kesal. Mulai sekarang jauhi Sisil, jangan membuat hubungan apapun dengannya. Meskipun tidak mengerti, Anggi mengangguk. Dia menggeser tubuh suaminya sampai Rehan montok ke pintu mobil. Setelah itu dia melepas tasnya dan melemparkannya ke jok depan. Anggi capek Om. Anggi mau istirahat dulu. Anggi membaringkan tubuhnya dan menjadikan paha Rehan sebagai bantalan. Tapi Aldi kemana ya om? Dia nggak nyasarkan. Kenapa dia nggak pulang bareng kita? Mungkin pulang sama ayah, ujar Rehan sembari melepaskan jas yang dia kenakan lalu menyelimuti pinggang sampai ke lutut gadis cantik itu. Hari ini adalah hari terakhir mereka melakukan ujian. Anggi dan teman-temannya langsung berhamburan keluar dari ruangan mereka. Terlihat sangat bahagia dan lebih lega. Ada beberapa dari mereka yang memasang wajah lesu seperti tertekan, namun tidak banyak. Wah, hebat ya, sekarang kita tinggal menunggu hari sampai kita benar-benar keluar dari sekolah ini. Dita merangkul bahu Anggi dan Nafisa. Ketiga orang itu berjalan dengan wajah yang cerah, secerah mentari di pagi hari. Haha, senang ya udah bebas, udah bisa sering-sering open BO dong sama om dan sugar daddy-nya. Suara Agnes menggema di koridor sekolah hingga membuat para murid menatap Anggi jijik. Mulut Agnes memang luar biasa menyebalkan. Dari awal sampai akhir dia tidak pernah berhenti menyebarkan gosip jika Anggi adalah seorang simpanan. Mulut lu busuk kayak tai. Agnes, kalau iri bilang aja, kenapa harus mengatakan hal-hal tidak penting seperti itu? Lo tahu, mulut lo itu udah bau sampah gara-gara ngebacot hal yang gak penting mulu. Hah? Lagi-lagi lo ikut nimbrung Dita, lo udah ketularan tuh. Lontehnya pasti sama si Anggi. Lo pikir kalian ini cantik, populer, jadi kalian bisa bertingkah seenaknya. Ngaca dong, jangan bikin malu aja. Sinis Agnes pada Anandita. Selain gadis miskin yang ngandelin bantuan negara, kalian ini bukan apa-apa. Kalian ini hanya seonggok sampah yang dibuang. Pun sudah tidak layak. Agnes berbisik di telinga Dita. Orang yang dibisikkan tersebut tersulut biur. Dita dan Agnes menoleh wajah baju yang sudah habis basah. Aldi geram, kedua orang itu marah. Aldi mengangkat bahunya acuh lalu melempar ember yang tadi bekas air pel ke sembarang arah. Sorry, tadi gue lihat asap dari kepala kalian. Gue pikir ada yang terbakar. Dengan santainya Aldi beralasan. Dia tidak memperdulikan wajah Dita yang semakin memerah. Sedangkan Agnes, dia menatap Aldi tidak percaya dengan apa yang baru saja pria itu lakukan padanya. Aldi, gila, lo cari mati sama gue ha? Aldi langsung berlari ketika melihat tatapan membunuh Dita yang gadis itu layakkan padanya. Dita sudah seperti seekor banteng yang siap untuk menyelunduk Aldi. Kapanpun, Anggi dan Nafisa tertawa melihat tingkah konyol Aldi dan sahabat mereka. Begitupun dengan anak-anak lain. Situasi sebelumnya tegang berubah menjadi lebih ramai karena gelak tawa dari mereka yang melihat Aldi dan Anandita. Kamu kerabatnya Aldi kan? Maaf, baru menyapamu. Aku Mike. Tiba-tiba pria itu mengulurkan tangannya di depan Anggi. Anggi yang polos dan tidak terlalu peka menjabat tangan itu langsung sungkan. Sahabat Aldi kan? Mike mengangguk dengan senyum di wajahnya. Dia memperhatikan Anggi dari atas sampai bawah, masih menggenggam tangan Anggi. Pantas saja Aldi menyukaimu. Kau ternyata memiliki pesona yang jarang gadis lain miliki. Daya tarikmu biasa saja di awal, namun semakin lama kau semakin cantik dan membuat orang nyaman ketika terus-menerus memandang wajahmu. Kau istimewa, Anggi. Rehan terheran. Istrinya yang sejak pulang dari sekolah tidak henti-hentinya tersenyum. Sebenarnya tidak masalah jika gadis itu terlihat sangat happy. Namun Rehan hanya ingin tahu kenapa dia bisa sampai seperti ini.
Rehan yang sedang mengerjakan sesuatu di meja kerjanya menutup laptopnya lalu berjalan mendekati Anggi yang sedang duduk di depan meja rias sembari menyisir rambutnya. "Iya, kenapa Om? Mau cium Anggi lagi? Nanti aja ya Om, bibir Anggi masih kebas ini. Om lihat, bahkan bibir dalamnya sudah membiru." Anggi menoleh ke arah suaminya. Dia menarik bibir bawahnya berusaha menunjukkan bibirnya yang dicedera akibat hisapan vakum suaminya lakukan. Rehan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat tubuh Anggi dan mendudukkan gadis itu di atas meja. Anggi mendongak matanya menatap lekat wajah suaminya. Dengan mata yang dia kalungkan di leher jenjang suaminya. "Kenapa?" tanya Anggi tanpa suara. Dia memberikan senyum manisnya membuat Rehan meleleh dan hampir saja lembur. "Cantik," ucap Rehan spontan. Dia menyentuh bibir Anggi lembut seperti sedang menyentuh porselen yang mudah pecah. "Jangan menatapku sambil tersenyum seperti itu. Kau tahu jantungku rasanya akan melompat dan berlari karena takut meledak." Anggi terkekeh menarik leher Rehan mendaratkan kecupan di bibir pria itu hingga memunculkan semburat merah pada wajah tampan suaminya. Rehan tak kuasa menahan senyum. Hatinya menyatakan untuk tidak terkecoh, tapi wajahnya tidak bisa diajak kompromi. "Astaga, gadis ini benar-benar membuatku gila," geram Rehan dalam hati. Rehan mencoba untuk rileks. Dia tidak boleh terlihat lemah atau gadis ini. Rehan berdeham dan kembali fokus pada niat awalnya. "Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku hanya ingin bertanya, kenapa sejak tadi kau tersenyum seperti itu? Apa ada hal baik yang terjadi di sekolah?" Anggi mengangguk dengan mantap. Kini senyumannya menjadi semakin lebar. Gadis itu merasa sangat bahagia. "Om tahu, tadi di sekolah ada keributan yang dilakukan teman-teman Anggi. Anggi hanya merasakan jika mereka ini sangat lucu." Panjang lebar Anggi menceritakan kejadian tadi siang. Mungkin dia sudah berbicara lebih dari 10 menit. Namun Rehan sama sekali tidak beranjak. Dia masih menunduk memeluk pinggang Anggi dan mendengarkan semua kalimat yang istrinya ucapkan. Di mata Rehan tidak ada yang lebih lucu dan lebih cantik dari istrinya. Wajah mungil ini, hidung kecil namun mancung, bibir kecil namun sedikit bulat. Alis mata, Rehan menyukai semua yang ada pada diri gadis itu. Bahkan kepribadiannya, Anggi ini sangat baik, tidak ada cacat dalam dirinya yang bisa membuat Rehan lari ke tempat lain. Anggi berdeham. "Terlalu banyak berbicara Om." Rehan menggeleng. Dia menarik pinggang Anggi semakin erat lalu mendekap tubuh mungil itu hangat. Anggi ikut tersenyum. Dia memang sangat suka bercinta, apalagi dia bercerita kepada orang yang paling dekat dengan dia. "Om, Anggi seret nih. Anggi ke bawah dulu ya, mau ngambil es krim." Rehan melepaskannya dan membiarkan istrinya keluar dari kamar. Tadinya Rehan hanya ingin menunggu istrinya kembali. Namun belum sempat dia duduk di kursi, dia mendengar suara Anggi yang berteriak dengan sangat lantang. "Aldi, Kak Bima." Anggi menatap horor kedua laki-laki yang sedang duduk di sofa sembari memakan es krim dengan lahap. "Aldi, kenapa es krim Anggi dihabisin? Kak Bima kok tega sih?" Melihat kedua orang di depannya tidak merespon membuat Anggi kesal. Anggi mengambil sebuah sapu dari dekat pantry lalu menghantamkan sapu itu di kaki Aldi dan Bima. "Bak, kamu ngapain sih Anggi? Gak ada kerjaan, emangnya gak sakit apa ditimpuk-timpuk begitu?" Aldi langsung berdiri dan protes tak terima. Bima juga melakukan hal yang sama. Dia meletakkan es krim tersebut di atas meja lalu berlari bersembunyi di belakang badan Aldi. Bukannya menjawab, Anggi malah meneriaki ipar-iparnya dan terus mengejar Aldi dan Bima ke sana kemari. Rehan hanya memperhatikan kerusuhan itu di atas. Dia tidak mau merusak hubungan yang terjalin antara kedua adiknya dengan Anggi. Bruk, setelah lebih dari 10 menit Anggi berputar-putar, Anggi menjatuhkan dirinya di atas lantai. Dia menangis. "Kalian tega sama Anggi. Kalian bilang kalian sayang sama Anggi. Kenapa es krim Anggi dihabisin? Anggi belum nyoba satupun rasa yang baru. Ibu, mereka bohong. Mereka tidak menyayangiku, Bu." Aldi dan Bima mendekat ke arah Anggi. Mereka berdua berjongkok dan menyodorkan lengan mereka. "Pukul saja lengan kami. Maaf, es krimnya habis. Habisnya hari ini panas banget. Kita jadi gerah, nggak tahan. Diam. Anggi nggak butuh pembelaan dari kalian. Anggi mau es krim." Anggi menangis semakin meraung-raung. Aldi dan Bima menjadi sangat kelabakan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan agar mereka bisa membuat Anggi berhenti menangis.
Sudah, jangan menangis. Biar mereka membeli es krim yang baru ya.